Memasuki minggu kedua di bulan Agustus, bulan yang merupakan sejarah bagi kehidupan kita sebagai anak bangsa. Tema kita di sepanjang bulan ini, Indonesia damai di tengah kepelbagaian. Dan subtema kita sepanjang minggu yang kedua ini, jangan merampas hak orang yang lemah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup damai di tengah masyarakat yang berbeda atau majemuk adalah dambaan semua orang yang selalu cinta damai. Karena damai itu indah, damai itu nyaman, dan damai itu membawa kesejukan dalam hati, lingkungan, dan masyarakat. Tetapi terkadang dalam kemajemukan dan perbedaan itu ada hal-hal yang membuat damai itu hilang. Damai itu sirna dalam kehidupan manusia. Salah satunya, ketika kita tidak mampu hidup bersama dengan orang-orang yang lemah atau orang-orang yang miskin, lalu dengan kekuasaan yang kita miliki, dengan kekuatan yang kita miliki, kita merampas hak hidup mereka, sehingga kehidupan dalam sebuah masyarakat atau dalam kehidupan bersosial kita akan tidak aman, tidak damai, dan tidak nyaman. Karena kita masih ada dalam pemahaman-pemahaman yang membuat kita terbelenggu dalam perbedaan yang sesungguhnya perbedaan atau kemajemukan itu adalah warna kehidupan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai kekuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan kita sebagai umat ciptaan Tuhan, di tengah kehidupan bermasyarakat kita dalam bangsa dan negara ini, terkadang kita mengalami yang namanya tidak damai, tidak aman, dan tidak nyaman. Karena tadi kita sering ada dalam perbedaan pemahaman, pendapat, sudut pandang, dan lain sebagainya. Hal itu pun yang dialami dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka hidup sebagai sebuah bangsa yang sudah dipilih dan ditentukan Tuhan untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Maka dalam kehidupan mereka, untuk hubungan yang dibangun bersama Tuhan dan dalam hubungan yang dibangun bersama sesama di tengah hidup mereka, Tuhan Allah lalu menetapkan Taurat sebagai aturan, ketetapan, perintah untuk dilakukan oleh bangsa Israel agar mengatur kehidupan mereka berjalan dengan baik sebagai sebuah bangsa yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Taurat atau ketetapan dan peraturan itu mengatur kehidupan hubungan secara horizontal antara Israel dan Allah. Kalau kita masih ingat, maka dalam hukum yang pertama sampai keempat dalam Taurat mengatur relasi atau hubungan dalam kehidupan yang kita bangun bersama Allah. Dan dalam Taurat dari yang kelima sampai yang ke-10 mengatur kehidupan dan relasi hidup kita secara vertikal dengan manusia atau sesama. Hubungan-hubungan itu diatur oleh Allah dalam sebuah ketetapan Taurat dan hukum-hukum lainnya yang mengatur kehidupan bangsa Israel, tetapi pada
dasarnya semua berlandaskan dan bermuara pada kasih. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan kasihi sesama seperti diri sendiri. Maka di bagian firman ini kita kembali diajarkan oleh Tuhan untuk bagaimana hidup mengasihi dengan tidak merampas hak orang yang lemah. Mengapa demikian? Karena hak untuk hidup adalah anugerah yang Allah berikan bagi setiap manusia. Karena itu tidak boleh dirampas atau ditindas oleh orang lain, sekalipun dia lemah, sekalipun dia berdaya. Bukan berarti lalu yang berkuasa dan punya kekuatan bisa bertindak sewenang-wenang terhadap hidup mereka yang ada dalam kelemahan dan ketidakberdayaan. Dalam firman ini Allah mewajibkan semua orang agar tidak memperbudak sesamanya, karena perbudakan merupakan sebuah penindasan yang tidak disukai oleh Allah sendiri. Lalu Allah memberi perintah dalam sebuah ketentuan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel yang dinamakan tahun Yobel. Apa itu tahun Yobel, Bapak Ibu? Tahun Yobel adalah salah satu perayaan keagamaan dalam tradisi bangsa Yahudi. Tahun ini dikenal sebagai tahun ke-50 dalam tradisi Yahudi. Tahun Yobel dirayakan bersamaan dengan Hari Raya Pendamaian. Dan perayaan ini dibuka dengan meniupkan sangkakala yang tidak hanya menjadi tanda dimulainya perayaan itu, tetapi juga menjadi tanda seruan pembebasan bagi para budak, termasuk pembebasan lahan pertanian atau barang-barang yang digadaikan. Tahun Yobel dirayakan satu kali dalam setiap 50 tahun atau 7 tahun Sabat. Dan perayaan ini menyerukan penebusan dan pembebasan bagi budak atau orang yang lemah sehingga dia diperbudak dalam kehidupannya sebagai sebuah masyarakat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi sosial kemasyarakatan bangsa Israel diatur oleh Tuhan dalam ketetapan, peraturan, perintah Taurat. Dan ketetapan serta perintah Taurat itu sangat banyak untuk dilakukan oleh bangsa Israel dalam kehidupan mereka, termasuk di dalamnya pembebasan bagi para budak. Mengapa hal ini disampaikan oleh Allah? Sebab manusia di hadapan Tuhan semua sama. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya, tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Mungkin dalam pandangan manusia ada yang lemah, miskin, dan kuat. Ada yang kaya, ada yang punya kuasa, ada yang tidak berdaya. Tetapi di hadapan Tuhan semua manusia sama. Lalu pertanyaannya, mengapa dalam kehidupan kita ada perbedaan yang demikian? Miskin, kaya, lemah, kuat. Sesungguhnya Allah menciptakan itu sebagai sebuah warna kehidupan, bukan untuk dipertandingkan, tetapi untuk saling menopang, saling menyokong, saling mendukung, saling mengasihi
satu dengan yang lain. Hal ini sudah diatur oleh Tuhan sejak zaman Perjanjian Lama, dan ini pun menjadi bagian kehidupan kita di zaman ini dalam hidup perbedaan kita. Kitab Imamat pasal 25 dalam bacaan firman kita tadi, Allah mengatur kondisi sosial kemasyarakatan kehidupan bangsa Israel bahwa sebagai saudara, sesama saudara dalam sebuah bangsa, orang Israel harus menyokong saudaranya yang jatuh miskin untuk tetap dapat hidup. Mereka harus membantu saudara mereka yang hidup dalam kelemahan dan kemiskinan, supaya mereka yang miskin dan lemah itu bertahan dalam hidup dan tetap hidup dalam kebersamaan. Dan jika Israel mampu melakukan itu, hal ini mencerminkan bahwa mereka adalah orang-orang yang takut akan Allah dan tidak melupakan karya keselamatan yang Allah lakukan bagi kehidupan mereka ketika mereka dibawa keluar dari perbudakan di Mesir. Dalam bagian firman ini, seorang Israel tidak boleh diperbudak oleh saudaranya sendiri. Jika Israel memperkerjakan saudaranya Israel yang miskin, maka pada tahun Yobel pembebasan itu harus diberikan kepadanya. Allah melarang umat Israel memperbudak saudaranya sendiri. Mereka tidak boleh diperlakukan dengan kejam dan kasar. Bahkan walaupun mereka bekerja pada orang asing atau pendatang yang kaya, saudara sesama Israelnya harus membebaskan dia dari kehidupannya sebagai seorang budak di tengah pekerjaannya pada orang asing atau pendatang yang kaya itu. Artinya bahwa pembebasan itu harus dan perlu dilakukan oleh Israel terhadap saudaranya sendiri yang mengalami kehidupan dalam kelemahan sebagai seorang budak. Inti dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita memasuki minggu kedua di saat ini adalah bagaimana kita hidup sebagai masyarakat Indonesia, tetapi juga sebagai umat Tuhan yang punya identitas kasih, untuk memberlakukan kasih itu dengan tidak berlaku sewenang-wenang kepada orang lain, dengan tidak berlaku adil kepada orang lain. Kita diminta untuk memberi pertolongan, memberi dukungan, memberi motivasi untuk mengangkat mereka, saudara-saudara seiman kita, dari kelemahan mereka, dari keterbatasan dan kekurangan mereka, untuk dapat hidup setara dengan kita. Aturan ini disampaikan oleh Tuhan Allah bagi bangsa Israel, dan Tuhan kembali mengingatkan kita sebagai milik kepunyaannya di zaman ini, untuk bagaimana kita melakukan prinsip Yobel itu dalam kehidupan kita, dengan peduli, bersimpati dan berempati pada mereka yang hidup dalam kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Kepedulian yang kita wujud nyatakan dalam perhatian yang kita berikan, pertolongan yang kita berikan, perlindungan terhadap orang-orang yang diperlakukan tidak adil dalam hal ekonomi, pendidikan, hukum, keamanan, atau yang lainnya.
dan jangan enggan, jangan malu, karena Allah ingin kita melakukannya. Prinsip Yobel bahwa tidak selalu atau semestinya menunggu sampai tahun Yobel itu tiba baru membebaskan atau mengembalikan apa yang hilang karena digadaikan. Sebaliknya, dalam perhatian kepada sesama umat Tuhan, umat yang berkelimpahan harus menyokong mereka yang sedang dilanda kegagalan panen dengan meminjamkan uang tanpa riba. Mereka yang jatuh miskin harus diperlakukan secara manusiawi dan lain sebagainya sesuai yang disampaikan dalam Imamat 25 ayat 35 sampai 55 tadi. Pertanyaannya, apa makna bagian firman ini bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di zaman ini, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita, dalam hidup berdampingan kita dengan sesama kita yang ada dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Kita terpanggil dengan hati untuk kepedulian yang harus kita wujud nyatakan dalam perhatian, pertolongan, perlindungan kepada sesama kita. Tetapi pertanyaannya juga bagi kita, apa kita mau melakukannya? Kalau kita berbicara tentang kepedulian kita mewujud nyatakan dalam perhatian, pertolongan, perlindungan dan sebagainya, maka kita berbicara tentang apa yang mau kita buat, apa yang kita bisa beri bagi mereka yang membutuhkan. Dan untuk memberi butuh sebuah ketulusan, keikhlasan, peka terhadap mereka yang mau kita peduli. Terkadang perhatian kita hanya pada batasan-batasan tertentu. Mungkin karena hanya dia saudara kita, tetangga yang setiap hari ada dalam kebersamaan. Tetapi belum tentu kita memberi pertolongan kepada orang yang belum kita kenal. Seperti contoh Samaria yang murah hati. Belum tentu ketika orang tabrakan di depan, kita tidak kenal dia lalu langsung kita tolong. Kita masih buat pertimbangan dalam hati ketika kita mau memberi pertolongan kepada mereka, bahkan sesama kita yang seiman dengan kita. Belum mampu kita melakukannya, apalagi jika kita mau memberi pertolongan kepada mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Padahal dengan sesama seiman saja belum, apalagi dengan sesama yang lain. Bagian firman ini mengingatkan kita kembali untuk berlaku seperti seorang Samaria yang murah hati. Tidak memandang siapa dia, tidak berpikir apa balas jasa yang akan dia berikan ketika saya selesai menolong dia dan dia selamat. Tidak berpikir latar belakang apa orang yang saya tolong ini, tetapi kasih yang membuat dia melakukannya. Contoh Samaria yang murah hati adalah Yesus. Dan sesungguhnya perumpamaan itu, Yesus diibaratkan dengan Samaria yang murah hati, yang memberi perhatian dan kasihnya tanpa batas, tanpa memandang latar belakang suku, agama, budaya, golongan dan lain sebagainya. Tapi dia menyatakan dan memberikan keselamatan kepada semua manusia di dunia ini. Maka kita pun diminta untuk melakukan hal yang sama. Memberi kepedulian kita, perhatian kita, pertolongan kita
kepada sesama seiman kita, bahkan melebihi semua itu, sampai pada musuh kita sekalipun, ketika dia ada dalam kelemahan, kejatuhan, kita harus menolongnya. Ini butuh sebuah komitmen yang dilandasi dengan kasih Kristus untuk mau menolong sampai pada menolong musuh kita. Tuhan bilang jangan enggan dan jangan malu, karena Tuhan Allah menginginkan kita melakukan yang demikian, sebab Dia lebih dahulu melakukannya bagi hidup Bapak Ibu dan saya. Perhatiannya, solidaritas yang Dia berikan mengakibatkan kematian, pengorbanan, dan ujungnya keselamatan. Dan ketika kita mau melakukan seperti Kristus, maka harus juga butuh pengorbanan yang pada ujungnya mengakibatkan keselamatan bagi mereka yang kita tolong dan bagi hidup kita sendiri. Maka jadikanlah Yesus teladan, contoh dalam hidup. Pendekatan-pendekatan yang Dia buat dalam ajaran-ajarannya bagi hidup kita, sebab kita pengikutnya dan kita harus melakukan seperti apa yang Dia lakukan. Sulit, tidak mudah, dan tidak gampang. Tetapi seorang Kristen akan menghasilkan kasih yang nyata dan hidup, tidak mati, ketika kita mampu mengasihi sesama kita, bahkan sampai pada musuh kita sekalipun, bukan dengan kasih yang dinyatakan dalam sebuah perasaan atau emosi semata, tetapi kasih yang diaktakan dalam sebuah fakta atau kenyataan, wujud nyata yang kita lakukan bagi sesama. Mintalah Roh Kudus untuk memampukan kita supaya kita bisa melakukan itu dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita akan berbuah dan menjadi berkat bagi sesama dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.